Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK. Selamat berjumpa dengan saya, Bang TJ di channel kita DTK alias Dunia Teknik Kimia. Di channel ini kita bakalan ngebahas mengenai topik-topik menarik di bidang teknik kimia, berupa kasus-kasus atau fenomena yang terjadi dan juga software aplikasi untuk teknik kimia. Channel ini ditujukan khususnya untuk para mahasiswa dan praktisi bidang teknik kimia atau siapa saja yang tertarik dengan bidang teknik kimia. Jadi kita akan berbicara mengenai optimasi. Dalam hal ini tentu optimasi proses kimia. Nah, fungsi yang akan kita optimasi dalam hal ini kita bisa melakukan proses maksimasi atau minimasi dari suatu objective function. Nah, objective function sendiri di dalam Aspen nanti bisa berupa persamaan yang sifatnya menghasilkan suatu bilangan skalar. Bisa dia diambil secara langsung dari Aspen sebagai flowsheet variabel, artinya tidak melalui suatu pengolahan atau perhitungan, itu langsung bisa kita optimasikan. Ataupun objective function yang akan kita optimasikan itu adalah merupakan hasil pengolahan ya, dari variabel-variabel proses. Artinya yang kita optimasi bukan variabel proses secara langsung, tetapi melalui suatu perhitungan yang panjang. Dan itu biasanya yang akan kita jumpai. Nah, persamaan kalau harus kita hitung, kita harus melakukannya dengan bahasa Fortran. Nah, kalau kita menggunakan persamaan yang cukup dengan persamaan-persamaan sederhana, kita bisa menggunakan Fortran bawaan dari Aspen, artinya Fortran interpreter secara internal, ataupun kita bisa menggunakan Fortran eksternal, yakni dengan memasang compiler. Nah, secara prinsip di dalam optimasi kita akan mencari bisa maksimum, contohnya untuk keuntungan, yield, ataupun kita bisa melakukan proses minimasi. Biasanya untuk minimasi terkait dengan biaya atau emisi ataupun konsumsi bahan. Nah, secara prinsip di dalam optimasi kita akan melakukan variasi. Apa yang kita lakukan variasi adalah variabel-variabel yang sifatnya adalah input. Nah, sesuatu yang sifatnya adalah di input, maka dia akan bertindak sebagai desain variabel. Nah, kita sudah membahas panjang lebar apa itu desain variabel dari suatu sistem. Nah, kemudian kadang-kadang antar bilangan yang akan kita inputkan atau desain variabel tadi itu akan memiliki batasan. Nah, batasan di sini itu boleh dikatakan membentuk adanya korelasi antar desain variabel. Korelasi dulu sudah kita bahas, biasanya akan menghasilkan bentuk-bentuk persamaan ataupun pertidaksamaan. Nah, di dalam optimasi, di dalam Aspen, kita akan bekerja hanya dengan variabel-variabel yang sifatnya kontinu. Jadi dia bukan integer, bukan pula biner. Nah, bagaimana kalau kita harus mengoptimasi tetapi melibatkan bilangan ini? Nah, kita bisa hanya dengan cara melakukannya secara manual. Artinya bilangan yang tidak kontinu itu kita pilih sesuatu bilangan tertentu, kemudian kita optimasi variabel yang tersisa dari variabel-variabel yang kontinu, kemudian nanti setelah diperoleh hasil akan dicoba bilangan discrete yang lain, entah bilangan integer, entah bilangan biner. Nah, jadi kita akan fokus, optimasi kita akan bekerja dengan variabel kontinu.
Kemudian sebagaimana flowsheet, bahwa di dalam menyelesaikan optimasi sangat boleh jadi di dalamnya itu ada, kita harus memecahkan proses-proses iterasi yang lain. Sehingga di sana akan juga ada konvergensi di luar optimasi. Konvergensi tentu bermacam-macam ya, yang sudah kita bahas. Bisa konvergensi terkait dengan design specification, bisa satu atau lebih. Bisa konvergensi terkait dengan recycle stream atau arus recycle. Bisa muncul secara bersama-sama. Nah, ketika kita melibatkan adanya konvergensi, maka perhitungannya sebelum optimasi saja sudah ada masalah iterasi konvergensi. Nah, dengan melibatkan ada optimasi, maka kalau di dalamnya ada konvergensi yang lebih banyak, maka kita bisa membayangkan bahwa proses optimasi itu akan melibatkan perhitungan yang jumlahnya sangat masif. Bisa sampai ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan iterasi, tergantung kompleks atau tidaknya flowsheet, kemudian tergantung sedikit atau banyaknya konvergensi yang harus dipecahkan. Jadi perhitungan optimasi akan merupakan perhitungan yang sangat berat. Maka di situ menjadi penting, sebagaimana dulu sudah kita bahas, kita harus memilih tier stream yang paling tepat, metode konvergensi yang paling tepat juga. Itu dalam rangka memperoleh perhitungan optimasi yang jauh lebih efisien. Nah, kemudian faktor-faktor penting yang akan kita jadikan variabel flowsheet untuk dilakukan optimasi, sebagaimana dulu sudah kita singgung, kita akan bisa mengambil dari kondisi operasi, suhu, tekanan, konsentrasi, dan sebagainya. Kemudian sangat mungkin kita akan mengoptimasi terkait dengan bagian-bagian atau dimensi dari alat. Kemudian bisa saja kita melibatkan konfigurasi, tetapi untuk mengoptikonfigurasi kita tidak bisa melakukan secara langsung, tapi harus secara manual. Nah, kemudian kalau kita bekerja untuk proses-proses secara batch, kita juga bisa memilih desain variabelnya terkait dengan masalah perencanaan dan penjadwalan. Nah, tetapi sekali lagi, biasanya kita akan bekerja dengan pabrik-pabrik yang sifatnya itu mass production, sehingga prosesnya akan berjalan secara kontinu. Sehingga yang paling sering akan terlibat adalah yang poin 1 sampai 3. Nah, kemudian ketika kita akan memecahkan problem optimasi, sudah barang tentu kita harus membuat formulasi problem terlebih dahulu. Nah, di dalam formulasi problem kita akan membentuk suatu objective function, kemudian kita akan membuat equality constraint kalau di sana ada constraint atau kendala atau batasan yang berupa persamaan. Kemudian kita juga akan membangun suatu inequality constraint atau kendala yang sifatnya pertidaksamaan kalau di sana ada. Nah, biasanya ini terkait dengan masalah feasibility, terkait dengan masalah apa? Bahwa kita orang engineer itu bekerja di dunia nyata, sehingga bilangan-bilangan yang diperoleh haruslah juga suatu bilangan nyata atau real. Hasil optimasi atau perhitungan yang menghasilkan suatu bilangan kompleks, di mana dia memuat bilangan imajiner, tentu tidak bisa diterima. Nah, makanya di dalam constraint biasanya kita akan melibatkan adanya bentuk ini terkait dengan masalah feasibility. Nah, di dalam problem formulasi kita akan memiliki bentuk minimize fx atau maximize fx, di mana fx adalah objective function-nya, kemudian d-nya adalah design variable. Artinya kita akan mengoptimasi dengan mengubah-ubah desain variabelnya. Kemudian kalau ada batasan constraint, batasan
tadi akan dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan, dalam bentuk HX sama dengan 0, atau dalam pertidaksamaan yang dinyatakan sebagai GX kurang dari sama dengan 0. Dan jumlah desain variabelnya, sebagaimana sudah kita bahas, dia akan merupakan selisih dari variabel yang terlibat dikurangi dengan jumlah persamaan. Nah, kalau dulu persamaan itu kita bangun sendiri ya. Kita buat dengan menggunakan neraca massa, neraca panas, seimbangan, kemudian kinetika, dan seterusnya. Maka nanti di Aspen, persamaan-persamaan ini akan hilang karena dia sudah akan istilahnya dimasukkan di dalam model palet. Jadi di dalam persamaan-persamaan yang ada di alat, itu sudah akan diselesaikan di model palet atau model library. Jadi yang ini sudah tidak akan muncul. Yang nanti masih harus muncul kalau ada adalah persamaan-persamaan yang terkait dengan constraint. Kemudian optimasi di Aspen praktis karena kita melibatkan adanya model-model yang harus menyelesaikan chemical engineering tools dalam bentuk neraca massa, neraca panas, dan seterusnya, yang merupakan bentuk persamaan non-linear karena di sana ada perkalian, pembagian, eksponensial, dan seterusnya, maka bentuknya adalah mesti non-linear programming. Nah, untuk model ini dulu sudah kita bahas, kita sudah membahas beberapa metode ya, ada direct, ada yang indirect. Kita akan membahas, kita sudah membahasnya. Nah, sekarang kita akan menggunakan apa yang digunakan oleh Aspen secara sekilas. Di Aspen disediakan salah satu model yang sangat powerful adalah metode yang disebut sebagai SQP, Successive Quadratic Programming. Nah, ini konsepnya adalah mengganti fungsi non-linear apapun bentuknya itu didekati dengan pendekatan fungsi kuadratis. Nah, kita sudah paham dulu bahwa kalau suatu fungsi itu bersifat kuadratis, maka jawabannya akan bersifat global optimum. Nah, kemudian kalau ada constraint, dia akan didekati dengan pendekatan linear. Nah, ini gaya dari pendekatan SQP. Batasan-batasan bisa dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan, bisa bentuk vektor atau skalar, kemudian bisa merupakan variabel float secara langsung, ataupun dia sesuatu yang kita hitung. Artinya sesuatu yang harus diperoleh melalui sederet persamaan. Kemudian karena penyelesaiannya adalah bersifat numeris, nah tentu kita harus memasang toleransi. Selalu pendekatan numeris adalah jawabannya adalah pendekatan sehingga membutuhkan toleransi. Nah, dengan metode SQP kira-kira secara sekilas kita bisa bahas bahwa objective function fx nanti akan digabung dengan constraint atau pembatas yang dia berupa persamaan, kemudian juga ditambah dengan constraint yang berupa pertidaksamaan. Semua digabung menjadi fungsi baru yang kita sebut sebagai fungsi Lagrange. Jadi sekarang fungsi kita yang akan kita optimasi adalah fungsi Lagrange, di mana di dalamnya ada merupakan fungsi dari desain variabel dan suatu parameter Lagrange V dan parameter U. Yaitu yang akan dicari, dipecahkan dengan cara mencari turunannya disamadengankan 0. Lagrange diturunkan ke desain variabel X dari X1, X2, dan seterusnya sampai Xn. Kemudian diturunkan juga ke W, W1, W2, dan seterusnya sampai Wm sesuai dengan jumlah pertidaksamaan. Sesuai dengan jumlah persamaan dalam constraint. Dan juga diturunkan ke U1, U2, dan seterusnya sesuai dengan jumlah pertidaksamaan yang ada. Sehingga problemnya
sekarang kita akan menjadi fungsi Lagrange ini yang bentuknya non-linear apapun akan didekati dengan fungsi kuadratis. Dia diekspansikan dalam bentuk Dirac-Taylor, kemudian diambil hanya suku-suku tertentu. Nah, kemudian dikenakan syarat optimality bahwa fungsi Lagrange tadi kita turunkan, kemudian disama dengankan 0. Sehingga nanti kita akan memperoleh bahwa ini adalah hasil penurunan dari fungsi Lagrange disama dengankan 0. Nah, ini akan bisa dipenuhi kalau UI GIX itu sama dengan 0 untuk suatu konstanta U yang positif. Kemudian HIX sama dengan 0, GIX sama dengan 0. Nah, ini adalah yang akan dipecahkan. Nah, bagaimana algoritmanya? Kita akan tebak dari suatu initial value X0, kemudian cari arah pencarian S. Arah pencarian S, yakni dengan cara memecahkan ini. Di sini kan ada vektor S. Ini yang akan dicari, yang merupakan arah pencarian terbaik. Setelah arah pencarian diperoleh, kita akan mencari step length yang terbaik, yakni panjang langkah dicari yang terbaik dengan cara fungsi di X ke K plus 1 yang merupakan fungsi dari step length karena XK diketahui, SK diketahui, diturunkan kemudian disama dengankan 0, maka akan diperoleh satu persamaan dengan satu variabel tak diketahui lambda. Maka lambda bisa dihitung. Selanjutnya setelah lambda dihitung, maka kita akan bergerak ke iterasi berikutnya dengan rumus ini. Demikian seterusnya di tiap iterasi dilakukan pengecekan konvergensi. Nah, itu kira-kira algoritmanya. Nah, bagaimana implementasinya? Nah, sebelum kita menjalankan optimasi, maka kita harus mempunyai simulasi yang sudah konvergen terlebih dahulu. Artinya kita sebelum masuk ke optimasi, lakukan proses simulasi terlebih dahulu. Jadi, jalankan simulasi sampai kita akan memperoleh hasil yang konvergen. Nah, dengan melakukan simulasi, maka kita kalau sudah konvergen, maka kita akan lebih mudah untuk mendeteksi kesalahan atau error yang terjadi di dalam membangun flowsheet kita. Jadi jangan sekali-sekali menjalankan optimasi sampai kita yakin sudah bisa memperoleh simulasi yang konvergen. Kemudian simulasi kita berikan atau kita berikan spesifikasi yang masuk akal, yang istilahnya itu apa ya, yang visible, yang logis. Buat simulasi yang masuk akal sehingga nanti kita akan bisa memperoleh harga awal yang berada di dalam katakanlah daerah yang visible. Kemudian akan lebih baik kalau kita juga bisa memperoleh interval atau ring variabel yang baik. Nah, bagaimana kita memperoleh interval yang baik? Kita bisa melakukannya dengan sensitivity. Dulu kita sudah membahas. Nah, dengan memperoleh simulasi yang konvergen, kemudian lebih bagus lagi kalau kita sudah mendeteksi apa variabel-variabel yang penting dengan melakukan sensitivity analysis. Kita tahu variabel pentingnya apa, intervalnya di mana. Nah, kalau gitu kita lakukan, maka nanti kita akan bisa memperoleh optimasi yang efisien. Jadi jalankan sensitivity analysis terlebih dahulu. Ini dalam rangka menentukan kisaran variabel yang cocok dan juga sekaligus mendeteksi variabel-variabel yang penting. Khususnya kalau desain variabelnya itu sangat banyak, maka kita perlu memprioritaskan variabel-variabel yang penting. Nah, kemudian lakukan evaluasi hasil setelah optimasi diperoleh. Nah, ini akan coba kita implementasikan untuk memecahkan suatu kasus
Misalnya kita punya suatu umpan yang terdiri dari C5 ya, kelompok pentana, C6, C7, C8, C9. Ini misalnya kita punya campuran dari golongan alkana dari C5 sampai C9. Kemudian kita menginginkan dari umpan itu kita ingin memperoleh 4 macam produk. Produk 1 kita harapkan dia memuat C5, pentanya keluar di produk 1, kemudian C6 atau heksana keluar di produk 2, kemudian C9 masuk di produk P4. Sedangkan produk P3 kita harapkan memuat C7 dan C8. Nah, tentunya produk ini bebas ya menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Nah, misalnya ini akan diinginkan produk seperti ini. Misalnya ini nanti akan di penggunaannya tertentu, akan digunakan secara tertentu, demikian juga produk yang lain. Nah, kemudian kita punya kolom yang jumlah state-nya sudah tertentu, 25. Kemudian dengan pertimbangan terkait dengan masalah pemanasan dan pendinginan, nah kita akan disarankan menggunakan tekanan di puncak kolom 21 PSI, di bottom kolom 26 PSI. Kemudian umpan pada kondisi 25 PSI, 120 derajat Fahrenheit. Kemudian flow rate dari umpan, C5-nya 220 pound per jam, C6 110, C7 660, C8 50, C9 400. Nah, sekarang kita ditugaskan untuk mencari bagaimanakah konfigurasi dari kolom kita. Nah, di mata kuliah yang lain, apakah sudah diberikan atau belum? Mestinya sudah ya. Bahwa kalau kita ingin memisahkan campuran tadi, katakanlah menjadi produk-produk yang kita inginkan tertentu, maka di sana akan ada banyak alternatif proses. Nah, di antara yang mungkin saudara pilih adalah apa? Salah satunya adalah direct sequence, kemudian ada indirect sequence, atau alternatif-alternatif yang lain. Di sana ada banyak pilihan. Nah, misalnya sebagai salah satu contoh, misalnya kita pilih direct sequence, bahwa produk-produk yang ringan akan kita ambil terlebih dahulu. Jadi light component akan diambil terlebih dahulu. Di sini kita ambil pertama kali adalah C5, berikutnya diambil C6, berikutnya diambil C7, C8, dan hasil bawahnya C9. Ini yang direct sequence. Atau kita mau menggunakan pendekatan indirect sequence. P4 kita ambil dulu, isinya tentu saja C9. Kemudian P3 kita ambil, hasilnya C7, C8. Baru kemudian kita ambil C5 dan C6. Ini kalau memakai indirect. Nah, tentu kita bisa menggunakan pendekatan yang lain ya. Misalnya kita pecah dulu atau diambil dulu, dipisah antara C6 dan C7. Jadi alternatifnya cukup banyak. Nah, tetapi semuanya akan memerlukan banyak heat exchanger, baik dia reboiler ataupun kondensernya di masing-masing kolom. Sehingga secara sekilas kita akan bisa memahami bahwa rancangan yang menggunakan cara konvensional itu akan mahal. Oke Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK, sampai di sini untuk video kali ini. Jika Sobat merasa video ini bermanfaat, silahkan di-like dan share kepada rekan dan koleganya agar kemanfaatannya lebih besar dan meluas. Dan agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami, jangan lupa dipencet tombol merah subscribe-nya. Insya Allah, Sobat juga akan memperoleh pahala jariah dari siapapun yang ikut mengambil manfaat dari channel ini. Dengan subscribe, Sobat DTK telah ikut membangun channel ini agar terus hadir membahas topik-topik menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.
Salam hangat DTK, Bravo Techimer Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.